Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita hari ini untuk mata kuliah morfologi adalah materi lanjutan dari materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai fungsi afiks. Ya, fungsi afiks. Hari ini saya jelaskan mengenai makna afiks. Jadi, kalau berbicara persoalan makna, dapat kita katakan bahwa afiks dalam bahasa Indonesia itu umumnya termasuk menghasilkan makna gramatikal. Afiks dalam bahasa Indonesia itu menghasilkan makna gramatikal. Mengapa menghasilkan makna gramatikal? Karena afiks itu merupakan morfem terikat. Morfem terikat artinya dia ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata, seperti morfem leksikal. Ya, kalau morfem leksikal dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata ya di dalam kalimat. Tapi kalau morfem terikat, ya, morfem bebas menurut saya. Kalau morfem bebas dia itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata dalam kalimat. Tapi kalau morfem terikat tidak. Nah, afiks merupakan salah satu morfem terikat. Nah, karena dia merupakan morfem terikat, dia nantinya jika dia itu mengalami proses gramatikal, artinya ketika afiks itu melekat dengan kata yang lain, dia memiliki makna gramatikal. Sebelum dia melekat dengan kata yang lain, dia tidak memiliki yang namanya makna gramatikal. Belum jelas maknanya apa sebelum dia melekat dengan kata yang lain. Tetapi begitu dia melekat dengan kata, dia akan menghasilkan makna yang selanjutnya disebut dengan makna gramatikal. Jadi makna gramatikal itu adalah makna yang diperoleh karena adanya proses gramatikal. Yang mana proses gramatikal? Afiksasi, reduplikasi, ya, itu proses gramatikal. Ya. Jadi mengapa disebut proses gramatikal? Karena di sini terjadinya, kalau afiksasi ini terjadinya proses morfologis ya. Jadi sebuah morfem melekat dengan morfem yang lain. Nah, ini namanya terjadinya proses gramatikal. Atau proses gramatikal itu juga bisa berupa perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata misalnya kalau bahasa Inggris play menjadi playing, plays atau played ya. Nah, tapi dalam bahasa kita tidak ada ya. Tidak ada proses gramatikal berupa perubahan bentuk. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu. Baik, apa yang dimaksud memiliki makna gramatikal? Apa yang dimaksud dengan bagaimana yang dikatakan dengan makna gramatikal? Secara umum konsepnya sudah saya katakan tadi. Jadi makna gramatikal itu makna yang diperoleh karena adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi atau perubahan bentuk. Supaya lebih jelas kita langsung lihat contoh. Nah, kita mulai dengan afiks prefik. Prefik itu awalan ya. Yaitu menasal. Kita mulai dengan prefik menasal. Nah, prefik menasal ini kalau kita lihat fungsi kemarin kan sudah jelas ya, fungsinya membentuk verba, membentuk kata kerja. Nah, sekarang maknanya apa? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 makna yang dihasilkan ketika imbuhan menasal ini melekat dengan suatu kata dasar. Nah, misalnya menasal bertemu dengan kata baca jadinya membaca. Nanti muncul makna mem ini, maknanya ini tindakan. Sebelum mem ini bertemu dengan kata baca, dia tidak punya makna apa-apa. Tetapi begitu dia bertemu dengan kata baca, dia punya makna yaitu tindakan. Kalau saya pisahkan jadinya begini ya.
ya. Menasal, kemudian kata baca, ya, jadinya membaca. Ini kan menasal ini sebelum melekat dengan kata baca, dia tidak punya makna apa-apa. Tetapi begitu menasal dilekatkan pada kata baca, muncullah maknanya ini, tindakan. Jadi makna menasal yang pertama adalah tindakan. Jika bentuk dasarnya berupa pokok kata, prefiks menasal mengandung makna tindakan aktif transitif. Ya. Jadi maknanya itu tindakan aktif transitif. Nah, menulis kan tindakan, ya, melakukan perbuatan menulis. Ya. Bisa juga kita katakan melakukan perbuatan, ya. Atau di sini saya buat melakukan perbuatan. Jadi kalau misalnya yang tadi itu menulis, ya, menulis itu dia menjadi menulis, artinya melakukan tindakan tulis. Membaca juga begitu. Sini dia melakukan tindakan baca. Jadi dia melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Memasak, ya, melakukan pekerjaan masak. Ya, saya rasa jelas, ya. Itu makna yang muncul. Makna imbuhan menasal yang muncul ketika dia bertemu dengan sebuah kata. Makna berikutnya adalah kalau bentuk dasarnya nomina ya, kata benda, prefiks menasal mengandung makna memakai. Berlaku seperti menuju ke, kemudian memberi, menjadi seperti, dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan apa yang disebutkan pada bentuk dasar. Jadi maknanya yang pertama memakai. Maksudnya apa? Jadi imbuhan menasal ini bermakna memakai, ya, jika dia melekat pada nomina. Misalnya ini, ya, menombak. Maknanya memakai tombak. Kemudian membabi buta. Maknanya berlaku seperti babi yang tanpa arah. Melaut, menuju laut. Menggulai, bukan menggulai, ya, menggulai. Menggulai maknanya memberi gula. Kemudian menggunung, menjadi seperti gunung. Jadi makna imbuhan menasal di sini adalah yang ini dia, memakai. Ya, memakai. Kemudian makna berikutnya berlaku seperti. Makna berikutnya menuju. Makna berikutnya memberi. Kemudian makna berikutnya menjadi seperti. Nah, selanjutnya, kalau bentuk dasarnya adalah adjektiva. Adjektiva ini kata sifat. Jadi makna menasalnya adalah proses dan menjadi seperti keadaan yang tersebut pada bentuk dasarnya. Nah, ini ya, menasal dilekatkan pada kata keras. Keras ini kata sifat, jadinya mengeras. Jadi mengeras ini artinya menjadi keras. Berikutnya bermakna dalam keadaan atau statif. Misalnya mengantuk dalam keadaan kantuk, menyendiri dalam keadaan sendiri. Jadi mengantuk di sini bukan tindakan. Bukan tindakan, ya. Bukan sebuah perbuatan. Jadi tidak cocok kalau mengantuk maknanya adalah melakukan tindakan kantuk. Tidak cocok dia. Nah, ya. Karena kalau di sini ini pelakunya aktif. Misalnya dia membaca, itu kan artinya melakukan tindakan baca. Di sini
Bukan, pelakunya tidak aktif di sini, tapi di sini pelaku itu mengalami, bukan melakukan. Makanya dia mengantuk di sini dalam keadaan kantuk. Nah, begitu. Kemudian penasal. Juga ya, yang kedua kita lihat imbuhan penasal. Imbuhan penasal ini dia juga memiliki beberapa makna. Kalau bentuk dasarnya berupa pokok kata, dia menyatakan makna yang pekerjaannya melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya pengarang. Pengarang bentuk dasarnya adalah karang. Ya. Karang. Nah, kalau kita pisahkan dia kan jadinya begini ya. Penasal tambah karang. Ya. Jadinya pengarang. Ketika penasal ini melekat dengan kata karang, dan karang ini kan pokok kata. Pokok kata. Jadinya kan pengarang. Nah, pengarang ini berarti yang melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Maksud yang tersebut pada bentuk dasar ini dia, karang. Jadi apa yang tersebut pada bentuk dasar? Karang. Jadi berarti maknanya adalah yang melakukan perbuatan karang. Atau yang mengarang. Nah, ini. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk pembaca yang melakukan perbuatan baca. Jadinya yang membaca. Makna berikutnya adalah alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Ini masih sama ya maksudnya, yang tersebut pada bentuk dasar. Bentuk dasarnya mana? Ini dia, potong. Ya, ini ya, kalau kita pisahkan dia. Ya, jadinya kan begini. Nah, ini ya. Yang tersebut pada bentuk dasar. Inilah dia bentuk dasar potong. Jadi alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Jadi begitu dilekati oleh penasal pada kata potong, muncullah jadilah dia pemotong. Jadi pemotong ini adalah alat. Alat apa yang tersebut pada bentuk dasar? Apa yang tersebut pada bentuk dasar? Potong. Jadinya alat untuk memotong. Nah, itu maknanya. Jadi itu maksud yang tersebut pada bentuk dasar. Ya. Makna berikutnya adalah kalau bentuk dasarnya adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat. Jadi kalau bentuk dasarnya itu adjektiva, maknanya adalah penasal itu menyatakan makna yang memiliki sifat yang tersebut pada bentuk dasar. Nah, sama ya, yang tersebut pada bentuk dasar. Mana bentuk dasarnya? Ini malas. Jadi pemalas itu yang memiliki sifat malas. Gitu ya. Kemudian apabila bentuk dasarnya adalah adjektiva, afiks penasal mungkin juga menyatakan makna yang menyebabkan adanya sifat yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya pengeras. Pengeras. Jadi maknanya yang menjadikan keras. Jadi kalau kita buat jika di sini kan penasal tambah keras. Nah, ini maksud yang tersebut pada bentuk dasar. Keras tadi adalah bentuk dasarnya. Sifat. Keras itu kan sifat. Jadi pengeras yang menyebabkan jadi keras. Bukan alat di sini. Bisa juga bermakna alat. Nanti tergantung pada konteks kalimat. Makanya dikatakan dia ini memiliki makna gramatikal. Artinya dia itu bagaimana penggunaannya dalam kalimat, dia akan memunculkan makna tertentu. Begitu. Kemudian kalau bentuk dasarnya adalah nomina. Ini bukan nominal ya. Kalau bentuk dasarnya adalah nomina, afiks penasal menyatakan makna yang pekerjaannya melakukan perbuatan berhubungan dengan benda yang tersebut pada bentuk dasarnya. Misalnya penyair. Penyair ini
artinya adalah yang pekerjaannya itu adalah syair, orang yang bersyair. Pelaut yang pekerjaannya itu adalah melaut. Oke. Ya, berikutnya kita lihat imbuhan per. Imbuhan per, ini ada saya buat catatan lebih awal dulu. Imbuhan per ini hanya memiliki satu makna, yaitu kausatif. Kausatif itu maknanya membuat jadi. Membuat jadi. Itu namanya kausatif. Dengan rinciannya, yang pertama adalah kalau bentuk dasarnya adjektiva, penasal itu berarti membuat jadi lebih daripada apa yang tersebut pada bentuk dasar. Itu kalau bentuk dasarnya adalah adjektiva. Jadi perbesar, maknanya membuat jadi lebih besar. Nah, ini kalau saya buat di sini membuat jadi lebih besar. Per tinggi juga begitu. Membuat jadi lebih tinggi. Ya, kita lihat berikutnya. Kalau bentuk dasarnya adalah numeralia. Numeralia ini kata bilangan. Yang berhubungan dengan angka-angka itu berarti numeralia. Penasal itu berarti ya. Penasal itu memiliki makna, saya buat di sini, memiliki makna membuat jadi apa yang tersebut pada bentuk dasarnya. Membuat jadi apa yang tersebut pada bentuk dasarnya. Misalnya per 10 membuat jadi 10. Per 3 membuat jadi 3. Oke. Nah, kalau bentuk dasarnya adalah nomina, penasal itu kalau bentuk dasarnya berupa kata nominal, penasal itu berarti membuat jadi atau menganggap sebagai apa yang tersebut pada bentuk dasar. Ini saya buat berupa nominal. Penasal itu berarti membuat jadi atau menganggap sebagai apa yang tersebut pada bentuk dasarnya. Perindah artinya membuat jadi atau menganggap indah. Lalu kita lihat imbuhan ber. Imbuhan ber ini pertama dia menyatakan makna tindakan aktif, ya, perbuatan ya, misalnya berlari, sama dengan imbuhan menasa tadi, tindakan juga. Berlari ya artinya tindakan lari, artinya melakukan perbuatan lari. Saya rasa jelas di sini ya. Kemudian bermakna dalam keadaan atau statif. Bergembira, artinya dalam keadaan gembira. Saya buat saja dalam keadaan. Oke. Dalam keadaan gembira. Jadi bergembira itu maknanya dalam keadaan gembira. Kemudian menyatakan makna kumpulan. Ya, makna kumpulan. Yang terdiri atas jumlah yang tersebut pada bentuk dasar. Bentuk dasarnya adalah numeralia. Misalnya berdua, jadi kumpulan yang terdiri atas dua. Berempat, kumpulan yang terdiri atas 4. Berlima dan seterusnya. Nah, kalau bentuk dasarnya adalah nomina, prefiks ber ini memiliki beberapa kemungkinan makna. Pertama, bermakna memakai. Misalnya bersepatu. Bentuk dasarnya adalah sepatu, dilekati ber, jadinya memakai sepatu. Ini ya, apa yang tersebut pada bentuk dasar. Yang tersebut pada bentuk dasar kan sepatu. Jadi dia dilekati ber, jadinya memakai sepatu. Kemudian mengendarai, dia juga bermakna mengendarai, misalnya berkuda, mengendarai kuda, bersepeda, mengendarai sepeda. Mengeluarkan,
Misalnya bersuara, mengeluarkan suara. Ya, itu ya. Berteriak, mengeluarkan teriakan. Ya. Mengadakan, dia bermakna juga mengadakan. Misalnya berpesta, mengadakan pesta. Bukan melakukan pesta ya, tapi mengadakan pesta. Berfoya, mengadakan foya. Foya ini kan hura-hura ya, membuang-buang uang. Maknanya seperti itu. Menuju ke, misalnya berlaut. Nah, cuma ini kegramatikalannya masih dipertanyakan ya, karena memang tidak ada orang menggunakannya. Lalu mengusahakan, misalnya berdagang, mengusahakan dagang. Nah, dagangan, berjualan, mengusahakan jualan. Lalu melakukan perbuatan yang berhubungan dengan bentuk dasar. Bertamu, ya, perbuatan mengunjungi tamu. Berguru, perbuatan menimba ilmu. Nah, terakhir, memiliki apa yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya berayah, memiliki ayah. Bermobil, memiliki mobil. Nah, kemudian imbuhanter. Imbuhanter memiliki 5 makna secara umum. Yang pertama, sudah di, misalnya terbagi, sudah dibagi. Tergolong, sudah digolong. Tidak sengaja, misalnya terinjak, tidak sengaja diinjak. Bermakna tiba-tiba, misalnya terbangun. Terbangun, itu kan tiba-tiba bangun. Bermakna kemungkinan, umumnya didahului kata tidak. Misalnya kemungkinan tidak dapat dinilai, tidak ternilai. Yang tidak ternilai artinya kemungkinan tidak dapat dinilai. Jadi tidak ternilai di sini kemungkinan tidak dapat. Ya, kemungkinan tidak dapat. Itu makna dari imbuhan ter ini. Kemudian superlatif, paling, tertinggi, paling tinggi. Ya, superlatif. Jadi superlatif ini istilahnya paling. Ya. Kemudian makna yang ditimbulkan oleh prefix ter tergantung pada konteks pemakaiannya. Tergantung pada konteks. Misalnya kalau di pengadilan misalnya ada yang namanya tertuduh, tersangka, terdakwa, terpidana. Itu maknanya beda-beda ya. Beda-beda. Misalnya tertuduh, orang yang dituduh. Tersangka, orang yang disangka. Terdakwa, orang yang didakwa. Terpidana, orang yang dipidana. Jadi tergantung konteks lah, tergantung dalam badan hukum. Dan secara, dan yang saya tahu di badan hukum ini istilah-istilah ini juga berbeda ya, berbeda. Nah, kemudian di. Nah, kalau di ini dia ini bertalian dengan imbuhan menasal. Bertalian ini artinya dia bisa kita ubah. Misalnya ada imbuhan menasal, dia bisa diubah menjadi imbuhan di. Itu artinya dia bertalian, berhubungan. Nah, misalnya dimakan, ditulis. Jadi di sini kalau dimakan di sini dia menyatakan verba pasif. Verba pasif. Nah, ini ya, tindakan pasif. Tindakan pasif. Yang tindakan atau objek tindakan tersebut adalah fokus utama dalam kalimat itu, bukan pelaku. Nah, oke, sekitar 40 kata yang tertulis dalam bahasa Indonesia memiliki prefiks di. Berikutnya ke ini dia ada 2 makna. Yang pertama dia bermakna kumpulan, ya, kumpulan yang terdiri atas jumlah yang tersebut dalam atau pada bentuk dasar. Misalnya kedua orang tua. Jadi kumpulan yang terdiri atas 2 orang. Nah, kedua, ketiga, jadi kumpulan terdiri atas 3 orang. Kelima, kumpulan terdiri atas 5 orang. Kelima orang itu, nah, ya. Urutan seperti kelima tadi juga bisa menjadi urutan. Kalau kalimatnya misalnya yang saya sebut tadi kelima orang itu, berarti kumpulan yang terdiri atas 5 orang.
Tetapi kalau misalnya dia anak kelima, kelima di sini bermakna urutan, bukan bermakna kumpulan. Seperti ini ya, gedung. Ini saya buat kata gedung di sini untuk mempermudah pemahaman. Gedung keempat, nah itu berarti urutan keempat. Jadi ada sebelum keempat ada kedua, ketiga, kedua, ke satu. Itu urutan. Lalu se. Imbuhan se ada 4 makna. Yang pertama, dia bermakna satu. Misalnya sebuah, satu buah. Kemudian seluruh, se-Indonesia, seluruh Indonesia. Sekampung, seluruh kampung. Nah itu ya. Sekecamatan, seluruh kecamatan. Kemudian dia juga bermakna sama atau seperti. Misalnya secara adat, sama dengan cara adat. Atau seperti cara adat. Nah, ya. Sepanjang, artinya sama dengan panjangnya jalan. Nah, itu maknanya. Kemudian dia juga bermakna setelah. Sesampai, setelah sampai. Sepulang, setelah pulang. Kita lihat berikutnya afiks pe. Ini ada saya buat catatan juga di sini ya. Afiks pe ini kadang-kadang sukar dibedakan dengan afiks pe nasal. Ya kan? Sukar dibedakan. Kadang-kadang ketika kita diminta untuk menyebut itu pe nasal atau pe, susah kita bedakan. Mengapa? Karena pada suatu kondisi afiks pe nasal mungkin kehilangan n-nya, nasalnya. Apabila diikuti bentuk dasar yang berfonem awal. Ini ya, ini yang saya sebutkan di proses morfologis kemarin. Misalnya pelukis, peramal, pewaris. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau pe nasal itu bertalian dengan kata kerja berafiks menasal. Kalau afiks pe bertalian dengan kata kerja berafiks ber. Misalnya penulis. Penulis. Bisa tidak kita ubah dia menjadi bertulis? Tidak bisa. Berarti dia tidak bertalian. Kalau kita ubah dia menjadi menulis, bisa tidak? Penulis, menulis. Oh bisa. Berarti penulis berhubungan dengan menulis. Maka pada penulis dia itu pe nasal, bukan pe. Bukan imbuhan pe. Bertani. Bisa tidak menjadi metani? Tidak bisa. Tapi kalau bertani bisa. Maka petani itu kalau disuruh sebutkan apakah pada petani itu pe nasal atau pe, imbuhan pe, maka mudah sekali karena dia bisa menjadi berarti pe di situ adalah berarti pe di situ bukanlah pe nasal. Ya, dia adalah imbuhan pe. Ya, imbuhan pe ya. Kemudian apa maknanya? Maknanya yang pertama dia bisa berupa orang atau agen. Misalnya ini penulis, petani. Cuma dia arahnya lebih ke profesi. Lalu dia juga bisa bermakna alat. Alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada kata dasarnya. Nah, itu ya. Oke, kita lihat berikutnya an. An. Apa makna dari an di sini ya? Lihat.
Ya, pertama, an ini dia bermakna sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Nah, mungkin dia berupa hasil perbuatan, mungkin berupa alat, mungkin juga yang biasa dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasarnya. Misalnya timbangan, alat untuk menimbang, tulisan, hasil menulis. Makanan, sesuatu yang biasa dimakan, yang biasa dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar, yaitu makan. Itu makna makanan. Atau yang di itu maknanya. Lalu tiap-tiap, bulanan, tiap bulan, tahunan, tiap tahun. Kemudian satuan yang terdiri dari apa yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya kain itu dijual meteran. Nah, berarti satuan meter terdiri atas meteran. Ribuan terdiri atas ribuan. Nah, itu maksud satuan ya, satuan. Meter dan ribu ini kan, meteran dan ribuan ini kan satuan. Sekitar. Nah, di sini ada an. Jadi kalau 90-an, nah berarti an di sini ini maknanya sekitar. Begitu. Seribuan juga begitu, sekitar. Kemudian kita lihat sufiks. Sufiks i. Ya. Maknanya pertama menyatakan makna perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dan perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pukuli, jadi memukul berulang-ulang. Lempari, melempar berulang-ulang. Kemudian maknanya memberi apa yang tersebut pada bentuk dasar pada. Misalnya tanda tangani, memberi tanda tangan pada. Pagari, memberi pagar pada. Pada di sini ya artinya lanjutan. Misalnya pagari pekarangan rumah, berarti memberi pagar pada pekarangan rumah. Begitu ya. Objeknya menyatakan tempat. Misalnya menulisi, artinya menulis di. Datangi, datang ke tempat apa misalnya. Kemudian menyatakan makna kausatif. Kausatif, misalnya kotori, membuat jadi kotor. Sakiti, membuat jadi sakit. Nah, saya rasa kausatif ini jelas ya. Kemudian menyatakan makna benefaktif. Apa itu benefaktif? Benefaktif itu perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan untuk orang lain. Jadi suatu perbuatan jika kita lakukan untuk orang lain, jadi imbuhan kan itu nanti dia akan bermakna benefaktif. Ini contohnya membacakan. Membacakan ini kan kita lakukan untuk orang lain. Misalnya Ali membacakan buku untuk adiknya. Itu kan perbuatan membaca itu untuk orang lain. Itu untuk adiknya. Begitu juga membelikan dengan membawakan. Kemudian melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh kata dasar. Melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh kata dasar. Misalnya belikan, ya melakukan perbuatan beli. Jadi kan di sini maknanya adalah melakukan perbuatan. Kemudian menjadikan atau menganggap objek sebagai yang dinyatakan oleh kata dasar. Misalnya anak tirikan. Artinya berarti menganggap sebagai anak tiri. Nomor dua kan, artinya memposisikan pada nomor 2. Ya, itu maknanya. Kemudian menyebabkan sesuatu atau seseorang menjadi. Misalnya bangkitkan, menyebabkan bangkit. Hanguskan, menyebabkan hangus. Nah, itu ya. Kemudian menempatkan, maknanya juga menempatkan. Misalnya pojokkan, ya, menempatkan di pojok, kandangkan, menempatkan di kandang. Lalu dia juga bermakna panaskan, membuat sesuatu menjadi seperti hal yang dinyatakan oleh kata dasar. Misalnya
panaskan, membuat sesuatu menjadi panas. Hitamkan, membuat sesuatu menjadi hitam. Hangatkan, membuat sesuatu menjadi hangat. Nah, kemudian sebagai catatan di sini, akhiran i dan kan ini sering salah penggunaannya. Sering salah ya. Misalnya pada kata ini, membawahi, membawahkan. Sering orang menggunakan kalimat seperti ini. Kepala sekolah membawahi dewan guru. Sepintas kita lihat bentuk ini benar, padahal salah. Mengapa? Membawahi dalam konteks kalimat ini bermakna menjadikan si pelaku di bawah. Si pelaku yang mana? Ini kepala sekolah. Jadi si pelakunya di bawah dewan guru. Artinya adalah logikanya kalau kalimat seperti ini berarti kepala sekolah itu jabatannya dia berada di bawah dewan guru. Padahal kepala sekolah itu kan di atas dewan guru jabatannya. Tapi dengan menggunakan kalimat seperti ini, kepala sekolah membawahi dewan guru, ini maknanya kepala sekolah ini dia di bawah guru. Harusnya kan dia di atas. Nah, supaya dia ini di atas, membawahi ini harusnya membawahkan. Jadi kepala sekolah membawahkan dewan guru, bukan membawahi dewan guru. Itu ya. Sama juga dengan yang lain, bentuk yang lain. Misalnya bos membawahi karyawannya misalnya. Itu salah, harusnya bos membawahkan, bukan membawahi. Kalau kita sebut membawahi berarti karyawannya itu jabatannya di atas, sedangkan bos di bawah. Itu kan keliru. Jadi harusnya membawahkan ya. Kemudian yang juga perlu menjadi catatan adalah penulisan an dan kan. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kalau suatu kata diakhiri oleh fonem K, ya, fonem K, jangan tambahkan akhiran kan, tapi tambahkan akhiran an. Mengapa? Kalau ditambahkan akhiran kan, nanti akan memunculkan makna yang berbeda. Misalnya ini, teriak. Teriak ini kan diakhiri oleh fonem K. Fonem K. Jadi, kalau kita lekati imbuhan an, jadinya kan teriakan. Teriakan. Hasil ya. Hasil teriak. Teriakan artinya. Tapi kalau teriakkan, sudah lain lagi makna. Tidak sama dengan teriakan. Nah, maka itu diperhatikan baik-baik ya, penggunaannya. Kemudian sufiknya. Nya ini dia hanya berupa penegasan atau penekanan. Dia hanya berupa penegasan atau penekanan. Misalnya saya ingin mandi, airnya tidak ada. Jadi airnya, nya pada kata air ini mempertegas air. Nah, itu ya. Kemudian agaknya ini juga mempertegas. Agaknya dia tidak datang, kan mempertegas. Dia mempertegas yang ini ya, dia tidak akan datang. Dipertegas oleh agak. Kemudian kita lihat gabungan awalan dan akhiran. Gabungan awalan dan akhiran. Artinya imbuhan itu melekat di awal dan di akhir. Itu namanya gabungan awalan dan akhiran. Ini ya contohnya beran. Jadi maksudnya nanti di sini di tengah-tengah ini ada kata yang melekat. Ini juga begitu, di tengah-tengah ini ada kata yang melekat. Beran misalnya. Apa makna beran? Yang pertama dia menyatakan perbuatan. Perbuatan. Misalnya yang dilakukan dengan banyak pelaku. Misalnya berdatangan. Artinya banyak yang datang. Kemudian perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Berlompatan. Artinya melompat berulang-ulang. Bergulingan. Juga melompat, berguling berulang-ulang. Atau berkali-kali. Nah. Kemudian saling. Dia juga menyatakan bermakna saling. Misalnya bersentuhan. Saling sentuh.
bertatapan, saling tatap, bersalaman, saling salam. Nah, maka kalau seperti ini dia misalnya bersalaman, ya, bersalaman, kan dia sudah bermakna saling salam. Tidak boleh kita buat lagi, kita tambahkan kata saling. Ya, tidak boleh kita tambahkan kata saling. Misalnya ada kata bersalaman. Ini kan sudah bersalaman, ini kan sudah bermakna saling. Maka tidak boleh kita tambahkan di sini saling bersalaman. Tidak boleh. Karena pada kata bersalaman sudah bermakna saling. Kita lihat berikutnya, menyatakan makna hal atau pekerjaan. Misalnya pembaca ini yang penasalan ya. Penasalan yang pertama menyatakan hal melakukan pekerjaan. Misalnya pembacaan, hal membaca. Ya, hal membaca. Kemudian dia bermakna hal melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan itu bergeser menjadi makna cara. Misalnya penampilannya kurang baik. Jadi penasalan pada kata penampilan itu bermakna cara, yaitu cara menampilkan. Ini ya kalimatnya, materi yang dibicarakan sangat menarik, tetapi penampilannya kurang baik. Nah, jadi afiks penasal di sini, penasalan ini menyatakan makna cara. Nah, cara menampilkan. Ya. Kemudian penyajian. Ya, demikian pula dengan kata penyajian. Penyajian ini maknanya cara menyajikan. Pengaturan, cara mengatur. Pengaturannya tidak tepat misalnya. Kalimatnya begitu. Jadi pengaturan pada kalimat pengaturannya tidak tepat itu bermakna cara mengatur. Berikutnya maknanya hasil. Hasil perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan dengan kata lain. Atau bisa juga menyatakan apa-apa yang di. Apa-apa yang di. Misalnya pendengaran pada kalimat menurut pendengaran saya ia mahasiswa yang sangat rajin dan cerdas. Nah, di sini ada satu lagi kalimat, menurut penglihatan saya benda terbang itu berbentuk seperti piring. Nah, di sini afiks pean pada kata pendengaran dan penglihatan dia tidak menyatakan hal atau cara, tapi menyatakan hasil. Ya, jadi pendengaran hasil dengar, penglihatan hasil lihat dalam konteks kalimat ini. Oke. Kemudian alat, menyatakan alat, ya. Menyatakan makna alat. Alat untuk melakukan perbuatan. Misalnya pendengaran orang tua itu sudah tidak terang lagi, atau penglihatannya sudah agak kabur. Ini kan alat. Pendengaran berarti alat dengar. Penglihatan berarti alat lihat. Nah, itu ya. Dalam konteks ini, mat ini adalah telinga, penglihatan ini adalah mata. Nah, itu ya. Kemudian menyatakan makna tempat. Tempat melakukan perbuatan. Misalnya pengadilan, tempat mengadili. Pembuangan, tempat membuang. Kemudian menyatakan makna perihal. Perihal ya. Perihal apa yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya pergedungan. Nah, itu perihal gedung. Ya, perihal gedung. Kemudian dia juga bermakna hal atau hasil. Hal atau hasil. Misalnya persahabatan, hal atau hasil bersahabat. Perbudakan, hal atau hasil memperbudak. Nah, itu ya. Oke.
Makna berikutnya adalah menyatakan makna berikutnya adalah tempat melakukan perbuatan. Misalnya peristirahatan, ya, tempat beristirahat, perhentian, tempat berhenti. Lalu menyatakan makna daerah yang berupa atau terdiri atas apa yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya perkantoran, daerah kantor, perkebunan, daerah kebun. Nah, itu ya. Lalu macam-macam. Misalnya peralatan, macam-macam alat, peraturan, macam-macam aturan. Nah, berikutnya kean. Kalau tadi peran, sekarang kean. Pertama, dia bermakna hal atau abstraksi. Baik dia berupa perbuatan maupun sifat atau keadaan. Keberhasilan, hal berhasil. Kegembiraan, hal gembira. Kemudian menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang tersebut pada bentuk dasar. Ini ya, kewanitaan, hal yang berhubungan dengan wanita. Nah, ya, keduniaan, hal yang berhubungan dengan dunia. Kemaslahatan, hal yang berhubungan dengan maslahat. Nah, ya. Kemudian bermakna dapat dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Atau bisa juga menyatakan makna dapat misalnya kelihatan, dapat dilihat. Kedengaran, dapat didengar. Kemudian menyatakan makna dalam keadaan, misalnya kelaparan, dalam keadaan lapar. Kehujanan, dalam keadaan hujan. Dan yang terakhir menyatakan makna tempat atau daerah. Kepresidenan, tempat presiden. Kerajaan, tempat raja. Kedutaan, tempat duta. Inilah makna afiks. Nah, perlu saya tegaskan bahwa makna-makna afiks ini dapat dengan mudah kita tentukan apabila dia itu kita gunakan dalam konteks kalimat. Ini sekalian saya rangkum dengan fungsi afiks kemarin ya. Jadi fungsi dan makna afiks. Fungsi dan makna afiks dari gabungan awalan dan akhiran yang lain itu dapat disimpulkan berdasarkan fungsi dan makna dari prefiks dan sufiks. Nah, itu ya. Misalnya gabungan awalan dan akhiran menasalkan pada kata melarikan. Nah, itu pada kata melarikan fungsinya sebagai kata kerja. Mengapa? Karena prefiks menasal dan sufiks kan itu berfungsi sebagai pembentuk verbal. Nah, sedangkan maknanya adalah tindakan. Nah, begitu ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita dapat menentukan dengan mudah makna afiks ketika dia itu melekat dengan kata yang lain atau dia itu berada dalam konteks kalimat. Paling rendah dia itu berada ketika dia itu melekat dengan suatu kata. Misalnya bersepatu tadi. Bersepatu itu artinya memakai sepatu. Berkacamata, memakai kacamata. Nah, itu ya. Ada satu lagi yang kemarin lupa saya jelaskan. Sekalian saya jelaskan hari ini. Ya. Imbuhan asing. Imbuhan-imbuhan yang kita pelajari kemarin ada menasal, penasal, ber, ter, di, ke, se. Itu semuanya adalah imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa selain imbuhan yang saya sebutkan tadi itu, dalam bahasa kita itu sudah ada atau kita juga menggunakan imbuhan dari bahasa asing. Imbuhan dari bahasa asing. Nah, kita lihat langsung pertama dari bahasa Arab. Jadi ada imbuhan dari bahasa Arab. Dia berupa awalan dan akhiran. Kalau awalan itu bi. Bi itu bermakna tidak ada. Tidak ada atau tiada. Ya, tidak ada atau tiada. Misalnya biadab, tidak ada.
Ya. Kemudian akhiran. Akhiran yang juga dari bahasa Arab, misalnya wi, iya, in, at, ah. Misalnya duniawi. Ilmu tambah iya menjadi ilmiah. Kemudian in, hadir tambah in, hadirin. Ini muslimat. Ustazah, ah. Nah, itu akhiran. Dan ini sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Lalu dari bahasa Sanskerta ada awalan dan akhiran. Kalau awalan kita lihat ada maha. Misalnya mahasiswa, tata bahasa. Jadi coba perhatikan ini, tata ya. Tata ini sering orang tulis terpisah. Ya, misalnya tulis tata bahasa atau tata usaha. Sering ditulis terpisah seperti ini. Padahal penulisan yang benar adalah serangkai. Mengapa serangkai? Karena tata ini adalah imbuhan. Imbuhan ya, afiks. Imbuhan asing. Jadi afiks itu ditulis serangkai, bukan terpisah. Ya. Prasejarah. Ini juga penulisannya perhatikan serangkai. Jadi semua imbuhan itu serangkai. Lalu ada eka bahasa. Itu dari bahasa Sanskerta. Kalau akhiran ada wan, wati, man, nita. Misalnya olahragawan, pragawati, seniman, biduanita. Biduanita ya. Nah, nita di sini adalah akhiran. Lalu dari bahasa Inggris juga ada awalan anti. Anti misalnya anti komunis, penulisannya serangkai juga. Nah, berarti kan ini anti, serangkai. Pro juga serangkai, pro demokrasi. Sub juga serangkai. Jadi bukan terpisah. Sering bentuk-bentuk ini ditulis terpisah. Ya, ditulis terpisah. Misalnya